Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Rudiara. Kali ini saya sedang berada di ladang jahe saya. Cuman untuk nengok saja, karena sudah lama saya tidak menengok ladang jahe karena kesibukan. Dan di sini saya akan memeriksa atau melakukan monitoring dengan tanaman jahe saya yang selama ini sudah saya tinggal gitu. Dan ternyata sudah banyak gulma di sini. Sudah banyak gulma karena kemarin sudah dipupuk beberapa hari yang lalu. Jadi pertumbuhan gulma itu sangat cepat, dan juga karena musim hujan yang menyebabkan pertumbuhan gulma-gulma di sini juga menjadi lebih cepat. Oke teman-teman, sedikit bercerita tentang kegiatan bertani saya. Saat ini saya sedang menanam jahe, dan ini merupakan pengalaman pertama saya bercocok tanam atau langsung terjun ke dunia pertanian, dan masih dalam tahap belajar juga, dan langsung menanam jahe. Komoditas yang saya pilih adalah jahe. Sampai saat ini juga saya masih dalam tahap belajar, dan bahkan saya sedang mencari perkumpulan atau komunitas atau apapun itu yang bisa menjadi tempat sharing atau berbagi ilmu, di mana di sana saya bisa mendapatkan ilmu dan berbagi ilmu dengan para petani yang lain, khususnya petani muda di Kabupaten Ciamis ini. Posisi ladang jahe saya berada di daerah Sadananya, tepatnya di Desa Sukajadi, dan luasnya sekitar 125 bata. Karena awalnya saya sebenarnya niat awalnya itu untuk konsumsi pribadi saja, namun ketika saya bertanya-tanya dan ada orang yang bersedia meminjamkan lahannya untuk saya dan cukup luas juga, sehingga saya berpikir oke, bagaimana caranya supaya saya bisa bercocok tanam yang memang nilai ekonomisnya itu cukup tinggi. Dan jahe lah salah satu tanaman yang pertama ingin saya pelajari. Yang selama ini kita kenal, varietas jahe itu terdiri dari 3 jenis, yaitu jahe merah, jahe gajah, dan jahe emprit. Dan varietas yang saya tanam adalah jahe merah dan jahe emprit. Untuk jahe gajah merupakan varietas jahe yang memiliki rimpang yang paling besar di antara yang lainnya. Dan untuk waktu pemanenannya sendiri bisa dipanen sekitar 8-12 bulan. Untuk jahe emprit hampir sama dengan jahe gajah, namun rimpangnya itu lebih kecil dan memiliki kandungan minyak atsiri yang lebih tinggi daripada jahe gajah, sehingga untuk jahe emprit ini bila dicium itu wanginya akan lebih menyengat dan rasanya akan lebih pedas daripada jahe gajah, dan nilai ekonomisnya juga lebih tinggi daripada jahe gajah. Untuk jahe merah ini merupakan jahe yang memiliki kandungan minyak atsiri yang paling tinggi, dan nilai ekonomisnya juga paling tinggi juga di antara yang lainnya. Dan biasanya karena memiliki kandungan minyak atsiri yang sangat tinggi, sehingga jahe merah ini biasa dibuat untuk bahan utama pembuatan jamu atau obat-obatan herbal lainnya. Pemilihan bibit jahe ini sangat penting karena akan berpengaruh pada proses pertumbuhan jahe selanjutnya. Bagaimana cara memilih bibit jahe yang baik? Itu bibit jahe harus berasal dari pohon atau tanaman yang sehat tanpa terkena virus. Beberapa ciri-cirinya adalah memiliki rimpang yang bagus, yang kekar, yang mengkilau, kulitnya mengkilau dan tidak terluka gitu, dan tidak terdapat bercak-bercak jamur atau busuk. Jadi harus benar-benar sempurna. Persiapan lahan untuk menanam jahe itu sebaiknya dipersiapkan sebulan sebelum proses penanaman, dan tanah yang akan ditanami jahe itu dicangkul atau digarpu untuk digemburkan. Lalu akan lebih baik lagi jika lahan yang sudah digemburkan tersebut ditaburi dengan
kapur pertanian atau kapur dolomit. Fungsinya untuk menaikkan pH tanah dan menetralisir asam dan zat-zat penyebab penyakit atau virus pada tanah. Setelah dilakukan pengapuran pada tanah, tanah dibiarkan selama kurang lebih 2 minggu dan terkena hujan. Setelah itu, apabila tanah sudah terkena hujan, baru tanah di bedeng-bedeng atau dibuat parit-parit semacam itu, sambil diaduk dengan pupuk kandang dan pupuk urea atau pupuk tambahan lainnya. Lebar bedengan sendiri itu lebarnya bisa 1 meter atau setengah meter, tergantung bagaimana atau situasi tanah sendiri, dengan kedalaman parit sekitar 10-15 cm. Apabila tanah sudah diberi pupuk pertama, yaitu pupuk kandang, biarkan tanah sekitar 1-2 minggu sebelum dilakukan penanaman. Dan disarankan pupuk yang digunakan atau pupuk kandang yang digunakan sudah melewati proses fermentasi. Karena pupuk kandang yang belum matang atau belum melewati proses fermentasi itu beresiko menyebabkan virus atau jamur pada rimpang jahe. Waktu yang tepat untuk menanam jahe seperti di humas seperti ini yang mengandalkan curah hujan sebagai proses penyiraman, karena di sini tidak ada sumber air, jadi benar-benar mengandalkan cuaca atau hujan sebagai proses penyiraman. Sebaiknya dilakukan pada awal musim hujan. Jadi bulan Agustus dan September itu kita harus sudah mempersiapkan lahan, dan paling telat bulan September itu kita sudah mulai menanam, sehingga proses dari penyiraman di awal-awal tanaman jahe itu sudah terpenuhi. Karena tanaman jahe itu 3 bulan pertama itu masih harus mendapatkan suplai air yang cukup, karena jika tidak, tanaman jahe akan terganggu proses pertumbuhannya. Yang pertama dilakukan pada saat proses persiapan lahan, yaitu dengan menggunakan pupuk kandang yang sudah difermentasi. Dan pemupukan susulan untuk tanaman jahe biasanya dilakukan pada usia tanaman jahe 6 minggu sampai 8 minggu. Untuk jenis pemupukan susulan ini bisa menggunakan jenis pupuk KCL dan TSP. Tanaman jahe sendiri kita harus melakukan monitoring agar kita bisa melakukan penyulaman atau melakukan tambal sulam apabila ada bibit jahe yang tidak tumbuh, dan harus segera diganti dengan bibit atau rimpang jahe yang baru agar nanti pertumbuhannya itu sama. Setelah melakukan penyulaman, kita juga harus melakukan penyiangan dari gulma. Jadi ladang jahe itu harus selalu dibersihkan dari gulma, tanaman pengganggu, agar proses pertumbuhan jahe sendiri akan tidak terganggu. Dan juga kita harus melakukan pembumbunan atau kita harus melakukan penimbunan kembali tanah kepada tanaman jahe. Karena jika tanah yang tergerus air hujan itu akan menyebabkan si rimpang itu menjadi terlihat, dan karena karakteristik rimpang jahe itu adalah tumbuh ke atas bertingkat-tingkat gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak melakukan pembumbunan secara rutin, maka tanaman jahe akan stuck. Jadi pertumbuhannya itu akan terganggu. Jadi rimpangnya juga akan tidak akan tumbuh secara optimal. Beberapa hama yang biasa menyerang jahe itu diantaranya adalah penyakit bakteri, penyakit jamur, dan busuk rimpang atau layu. Jadi tanda-tandanya itu adalah rimpangnya itu membusuk dan tanaman jahe menjadi mati atau daun menjadi kuning. Dan itu merupakan hama-hama yang disebabkan oleh pemilihan bibit yang tidak baik. Jadi bagaimana solusi untuk menangani hama tersebut? Bisa kita dengan menggunakan pestisida tertentu untuk jahe, atau kita harus mengantisipasinya dengan melakukan pembibitan yang baik.
Jadi memilih rimpang untuk bibit yang bebas dari hama. Untuk tumpang sari saya pernah melakukannya dengan tumpang sari kacang tanah. Namun itu hanya bisa dilakukan 1 kali musim saja. Jadi setelah kacang tanah tersebut dipanen selama usia 3 bulan, tidak bisa ditanam lagi. Karena itu akan mengganggu kepada tanaman utama, itu tanaman jahe. Kendala yang saya hadapi selama bertanam atau bercocok tanam jahe ini adalah berhubung saya berada atau bercocok tanam atau lahan saya berada di Huma, jadi kendala utamanya adalah proses penyiraman. Di sini tidak ada sumber air, tidak ada sumur ataupun sungai, jauh ke sungai. Oleh karena itu saya benar-benar mengandalkan hujan atau cuaca untuk proses penyiraman. Oleh karena itu pemilihan waktu menanam itu sangat penting. Waktu tanam yang paling tepat untuk lahan yang berada di Huma seperti ini adalah di awal musim penghujan, yaitu sekitar bulan Agustus sampai bulan September. Jadi bulan Agustus itu kita harus sudah menyiapkan lahan, dan bulan September itu kita sudah mulai proses menanam. Harapan saya dalam menekuni dunia pertanian ini, saya berharap bisa berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara mandiri. Dan saya berharap di Kabupaten Ciamis ini akan semakin banyak lagi petani-petani muda yang bermunculan dengan inovasi-inovasinya, dengan visi-visinya yang luar biasa, sehingga Kabupaten Ciamis ini dapat memaksimalkan potensi pertaniannya. Potensial, sangat potensial. Oleh karena itu, kenapa saya mengharapkan banyak anak muda yang terjun di dunia pertanian, khususnya di Ciamis ini? Karena di Ciamis ini banyak sekali lahan yang tidak dikelola atau terbengkalai, lahan-lahan yang sangat potensial dan tidak dikelola. Oleh karena itu, apabila sektor pertanian ini dihidupkan dan mungkin akan didukung oleh pemerintahnya dapat mendukung sektor pertanian ini akan menjadi potensi yang sangat baik bagi masyarakatnya, umumnya bagi Kabupaten Ciamis. Baik teman-teman, sekian dulu video dari saya, dan tunggu video saya selanjutnya tentang pertanian, dan tetap semangat bertani. Assalamualaikum.